Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kasanah dari kelas A Agribisnis 2022, NIM 220321100105. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Untuk pertanyaan yang pertama, apa definisi pertanian menurut Anda? Definisi pertanian menurut saya adalah kegiatan produksi yang dilakukan secara langsung di atas sebidang tanah untuk menghasilkan bahan pangan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah tersebut sehingga bisa dilakukan kegiatan produksi selanjutnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu identifikasi subsektor pertanian yang ada di daerah Anda masing-masing dan sebutkan komoditas apa saja. Untuk daerah Bojonegoro, subsektor tanaman pangan komoditasnya yaitu ada padi dan jagung. Untuk subsektor perkebunan ada komoditas jambu biji, belimbing, pepaya, dan pisang. Untuk subsektor peternakan di daerah Bojonegoro komoditasnya yaitu sapi dan ayam buras. Untuk subsektor hortikultural di daerah Bojonegoro ada cabai merah, bawang merah, melon, dan semangka. Untuk subsektor kehutanan, komoditasnya yaitu kayu jati. Untuk subsektor perikanan, karena di daerah Bojonegoro tidak ada laut, maka di daerah Bojonegoro lebih mengutamakan keperikanan di kolam dan perikanan tangkap langsung dari Sungai Bengawan Solo. Untuk komoditas perikanannya yaitu ada ikan lele, ikan gurame, ikan nila, ikan tawes, dan ikan tombro. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan secara singkat bagaimana sejarah perkembangan pertanian di Indonesia sampai saat ini. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia dimulai dari tahap yang pertama yaitu kegiatan mengumpulkan makanan. Pada tahap ini, manusia mendapatkan bahan makanan dengan cara mengumpulkan dan berburu hewan di hutan. Tahap kedua yaitu pertanian berpindah. Hal ini dilakukan karena lingkungan sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan pangan mereka. Yang tahap ketiga yaitu pertanian menetap, ditandai dengan sudah adanya lahan untuk bertani dan bercocok tanam. Tahap keempat yaitu livestock farming, yaitu kombinasi antara pertanian dan peternakan. Yang kelima yaitu pertanian industri, produksi pertanian yang berorientasi dan diusahakan dalam memenuhi kebutuhan industri. Yang keenam yaitu pertanian modern, yaitu pertanian yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Yang ketujuh yaitu pertanian global, yaitu produksi pertanian yang berorientasi pada pasar internasional. Pertanyaan yang keempat yaitu apa saja tantangan yang dihadapi sektor pertanian terhadap komoditas padi di daerah Bojonegoro. Satunya yaitu belum adanya jaminan pembelian hasil panen padi sehingga penjualan hasil pertanian kurang optimal pada saat musim panen. Yang kedua yaitu populasi hama dan penyakit yang meningkat karena ekosistem yang tidak seimbang. Pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan input atau faktor produksi pertanian dan sebutkan sesuai dengan komoditas yang dipilih. Faktor produksi pertanian yaitu sumber daya yang digunakan dalam proses produksi pertanian. Macam-macam faktor produksi pertanian yaitu 1. Lahan, 2. Modal, 3. Tenaga kerja, 4. Manajemen. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan pengolahan pasca panen dan pemasaran produk pertanian. Bagaimana proses pasca panen dan saluran pemasaran pada komoditas di daerah Anda? Pengolahan pasca panen adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah komoditas pertanian tersebut dipanen. Contoh dari pengolahan pasca panen yaitu dilakukannya pengeringan. Untuk pemasaran yaitu suatu tindakan atau suatu usaha yang menimbulkan perpindahan hak atas barang dan jasa. Untuk proses pasca panen pada komoditas padi di daerah Bojonegoro, untuk tahapan pertama yaitu pengumpulan dan penumpukan. Yang kedua yaitu pengeringan, yang ketiga yaitu penggilingan, yang keempat yaitu penyimpanan beras, dan yang kelima yaitu pemasaran.
Untuk saluran pemasaran pada komoditas padi di daerah Bojonegoro yaitu dimulai dari produsen, kemudian ke pengepul, dan kemudian ke penggilingan padi. Yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan kelembagaan pertanian, apa saja kelembagaan pertanian yang ada di daerah Anda, dan jelaskan peran dan fungsinya. Kelembagaan pertanian adalah suatu kebiasaan yang terstruktur dan dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat, khususnya yaitu bagi para petani. Kelembagaan pertanian yang ada di daerah Bojonegoro yaitu Gapoktan dan Poktan. Untuk peran dan fungsinya yaitu sebagai wadah untuk belajar bagi para petani. Yang kedua yaitu tempat untuk bekerja sama. Yang ketiga yaitu sebagai unit produksi dan juga sebagai unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu sebagai generasi muda atau generasi milenial, apa yang Anda lakukan untuk memajukan pertanian di Indonesia? Menurut pendapat saya sebagai seorang generasi milenial, usaha saya untuk memajukan pertanian di Indonesia yaitu dengan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan yaitu mengajak masyarakat untuk memvariasikan bahan pokok makanan yang dikonsumsi setiap hari agar tidak terfokus hanya pada satu jenis komoditas saja. Diversifikasi pangan itu bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga bisa mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat, dan produktif karena kebutuhan pangannya yang cukup beragam, bergizi, seimbang, dan yang paling utama yaitu aman. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.